Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah kita pada chapter 4. Kita akan berbicara tentang Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa. Oke. Sekarang kita masuk dalam pokok bahasan yang pada chapter 4 atau pada pertemuan yang keempat. Kita masih berbicara tentang masalah Pancasila dalam sejarah Indonesia. Tetapi lebih spesifik kita akan berbicara tentang bagaimana arus Pancasila itu dalam sejarah perjuangan bangsa, dan lalu kemudian akan berkaitan dengan problem-problem yang kita sebut dengan problem etis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial kita, teman-teman. Nah, bagaimanapun lalu kemudian anak-anak Bapak betul-betul harus dipahami banget ya. Memang dalam tatanan kehidupan sosial perpolitikan kita seolah-olah sekarang itu terjadi apa yang kita sebut dengan bahwa kita sudah kehilangan jati diri ketika problem-problem antara kehidupan masyarakat dengan kehidupan pemerintah dengan kehidupan tatanan kehidupan sosial kita itu lalu kemudian seolah-olah saling curiga, saling tidak percaya antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang di situ lalu kemudian membuat kita itu terkadang miris ya, teman-teman. Miris banget kadang-kadang kalau umpamanya melihat problem-problem yang seperti ini. Tapi bagaimanapun lalu kemudian kita paham lah, memang kondisinya membuat kita terpaksa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, anak-anak Bapak, mungkin barangkali kita flashback sedikit deh, tapi kita bicara konteks sekarang, lalu kemudian kita mengaca atau mencoba untuk memotret apa sebenarnya yang terjadi pada masyarakat Indonesia di zaman lalu kemudian pelajaran itulah kemudian yang bisa kita dapatkan pada masa kita sekarang. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi menjadi sebuah pikiran bagi kita. Ketika kita lihat Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia, itu asli loh. Asli banget, sehingga ini yang membedakan antara kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, dengan saudara-saudara kita yang ada di Singapura, dengan saudara-saudara kita yang ada di Australia. Australia itu betul-betul yang ada dalam pikiran mereka itu ya masyarakat sekuler, lalu kemudian yang mereka pikirkan, mereka beraktivitas sehari-hari karena itu menjadi kewajiban mereka sebagai regulasi yang harus mereka jalankan gitu ya. Tapi apa yang ingin mereka cari lalu kemudian seolah-olah lalu kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka berlalu begitu saja gitu loh. Tanpa lalu kemudian sebuah arus berpikir di mana inilah yang membuat masyarakat Australia itu ya bagaimanapun mereka rapi dari sisi tatanan kehidupan itu, mereka rapi, kehidupan sosial itu mereka rapi. Singapura juga begitu. Kalau Singapura mungkin sudah agak sekuler, sangat kapitalis sekali. Artinya bagaimanapun lalu kemudian mereka akan menghargai dimensi-dimensi waktu itu sebagai time is money. Itu jelas sekali loh teman-teman. Tapi kita lihat bagaimana dengan masyarakat Indonesia. Ya, like in this life kita tahu lah, ini di daerah tempat kita dilahirkan, daerah tumpah tanah di mana tempat kita bersemayam, tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, tempat kita mencari nafkah, tempat kita berkeluarga, tempat kita bersosialisasi secara sosial, lalu kemudian kita juga nanti ya kita berharap lalu kemudian kita kalaupun mengakhiri hidup kita itu berakhirlah kemudian dengan husnul khatimah di tempat yang sangat kita cintai ini. Nah, tetapi memang harus betul-betul dilihat ya anak-anak Bapak semua. Identitas masyarakat Indonesia itu inherent ya, kalau lalu kemudian Soekarno bisa merumuskan menjadi 5 sila, 5 dasar yang lalu kemudian menjadi jati diri dari bangsa Indonesia itu. Ini sebenarnya yang sebenarnya tidak pernah lepas dari tradisi masyarakat Indonesia sebenarnya, teman-teman. Jadi nggak usah teriak-teriak lah, aku Pancasila. Itu berarti dari sisi bahasanya saja terlalu sombong sekali gitu loh. Terlalu sombong ketika aku Pancasila, berarti di luar aku itu bukan Pancasila, itu logikanya. Nah, mungkin agak lebih teduh ketika kami Pancasila, kita adalah Pancasila. Nah, itu lalu kan sudah agak ini. Coba yang teriak-teriak aku Pancasila, teman-teman lihat pribadi mereka, lihat lalu kemudian sikap mereka. Apakah lalu kemudian Pancasilais?
Dan lalu kemudian kita coba untuk turunkan kembali, kita telusuri siapa mereka ini. Ternyata dulunya merah yang lalu kemudian menginjak-injak Pancasila, lalu kemudian ketika ada kesempatan sekarang mereka naik dan mereka lalu kemudian mendapatkan posisi mengidentifikasi diri ini paling Pancasilais. Tapi kita lihat bagaimana pribadi mereka. Ini yang terjadi teman-teman. Tapi oke lah, yang begitu-begitu kita tinggalkan saja ya. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya, liut gitu ya. Udah nggak usah kita dengarkan. Yang kita coba lihat bagaimana masyarakat Indonesia sekarang. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, inilah kemudian realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita lihat bangsa Indonesia itu adalah masyarakat religius, betul nggak? Anak-anak bapak yang pakai kerudung, yang kalau umpamanya kita sebelum kita kuliah ini kita sholat isya dulu, lalu kemudian sholat sunnah ba'diyah dulu, atau sholat qobliyah dulu, isya, lalu kemudian ba'diyah dulu, lalu kemudian kita masih dalam keadaan berwuduk seperti ini, lalu kemudian kita kuliah. Itu cerminan dari orang-orang yang religius. Anak-anak bapak pada saat pagi tadi ingin berangkat kerja, langkah pertama langkah pertama itu kaki apa yang anda langkahkan pertama berangkat dari rumah? Kaki kanan kan? Kaki kanan, lalu kemudian kita membaca bismillah ya, seperti kata Nisa Sabian tadi, apapun lalu aktivitas kita mulai dengan bismillah. Lalu kemudian kita juga berdoa bismillah tawakkalallahu la haula wala quwata illa billah. Ini menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. Ini menjadi ciri khas. Artinya aktivitas kita pada saat kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sampai lalu kemudian kita beraktivitas, sampai lalu kemudian kita keluar rumah, sampai lalu kemudian kita beraktivitas di dalam kehidupan sosial dan di tempat kerja kita, sampai lalu kemudian kita istirahat, sampai lalu kemudian kita kembali kerja, lalu kemudian kita sampai di rumah. Semuanya lalu kemudian begitu tadi berangkat itu lalu kemudian kita dengan baca bismillah, begitu sampai di rumah lalu kemudian kita menginjakkan rumah kembali itu, lalu kemudian dengan kaki kanan juga kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau selamatkan diri saya. Atau bagi teman-teman kita yang Kristiani itu, puji Tuhan bahwa saya sudah engkau selamatkan ya Tuhan, berilah berkah dalam kehidupan saya ini. Ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Itu tercermin pada sila pertama, yakni adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi Bapak agak berpikir ya. Jadi ya ketika kita mendalami butir-butir Pancasila yang begitu banyak itu, yang begitu luhur itu diterapkan nggak dalam pribadi dia. Sementara lalu kemudian dia gampang sekali, jargonnya itu kan kosong itu teman-teman. Aku Pancasila, merdeka, entah apa-apa, aku Pancasila dan mereka, kita nggak tahu. Lihat saja bagaimana pribadi dia. Respeknya kepada orang ada nggak? Ini problem teman-teman. Yang model begini itu biasanya ke gereja juga nggak pernah. Ke masjid apalagi. Sholat juga nggak pernah. Sekuler sekali lalu kemudian pribadinya. Yang begini-begini ini nggak pantas dulu dicontoh anak-anak bapak semua. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang semua aspek kehidupannya itu lalu kemudian dimensi agamanya itu sangat penting bagi dia. Sehingga memunculkan apa? Kalau lalu kemudian kita baca sejarah, memunculkan ketika dia percaya bahwa ada suatu pohon yang begitu rindang, yang begitu anggun, yang begitu menutupi daunnya itu menutupi panas matahari sehingga orang-orang yang di bawahnya itu lalu kemudian bisa berteduh dan buahnya pun lalu kemudian bisa dimakan. Apa yang terjadi? Masyarakat kita percaya, oh ini pohon ini ada yang menghuninya nih. Ada yang hidup di situ. Iya, pohon itu hidup, lalu kemudian dia berbuah, lalu kemudian kita bisa bersandar di belakangnya, di bawahnya gitu ya. Tapi orang-orang dulu keterbatasan berpikirnya bahwa pohon ini ada rohnya. Dia percaya itu, maka muncullah kemudian apa yang kita sebut dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan bahwa ada roh-roh yang menghuni pepohonan, batu, sungai dan lain sebagainya. Karena itu adalah dalam bahasa kita itu adalah keterbatasan mereka dalam cara berpikir mereka untuk mengidentifikasi siapa yang menghidupkan itu. Kalau kita kan sudah kuliah, sudah ngaji, sudah macam-macam, lalu kena ada kitab suci yang lalu kena menuntun kita, ternyata kita lalu kena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Muncullah kemudian kalimat-kalimat itu. Dan kita sudah betul-betul fix gitu bahwa dalam batin kita, oh ternyata inilah kemudian yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial saya.
Nah, ini menjadi apa? Menjadi sebuah koridor pada saat lalu kadang kita melihat di dalam tatanan kehidupan sosial kita, ini loh identitas kita yang sebenarnya. Inilah kemudian yang lalu kadang menjadi kerangka acuan dari masyarakat Indonesia, bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu betul-betul anggun sekali ya dalam kehidupan sosialnya. Nah, kita inilah kemudian menjadi jati diri dari masyarakat Indonesia. Dan itu mohon maaf ya teman-teman, itu tidak bisa lepas bagaikan lalu kemudian dia sudah menjadi tulang, daging dan kulit kita ini. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Begitu dilepaskan bahwa orang Indonesia itu lalu kemudian dicerabutkan dalam nilai agamanya, persis seperti orang sekolah yang kemana panas, kemana teriak, kemana ini gitu loh. Nah, ini anak-anak Bapak kadang-kadang sedih ya untuk memikirkan, ya kalau Bapak ngapain juga memikirkan orang ini. Kita berpikir gini, ya Allah, mudah-mudahan adik-adik ada mahasiswa saya tidak punya sifat seperti ini. Dia tidak Pancasila tapi dia ingin menunjukkan dirinya itu paling Pancasilais. Ini hal-hal yang amat sangat tidak terpuji, dan itu ada di BINUS, ada di Unindra, ada di untuklah umpamanya kayaknya di STMI nggak ada jargon-jargon yang model begitu. Di universitas negeri banyak loh teman-teman. Di UI juga Bapak pernah mendengar yang begitu, gitu ya. Aduh, Bapak sedih banget. Bapak kan ngajar di Paramadina. Di Paramadina banyak loh. Di BINUS, di Bakri, di Unindra gitu ya. Di STIAMI juga menjadi pembantu rektor 1 di Stai Tawalib gitu ya. Kalau di Stai Tawalib ya karena sekolah tinggi agama mungkin nggak akan muncul hal-hal seperti itu. Tapi di kampus-kampus seperti UNJ gitu ya, itu muncul teriakan kita ini Pancasila. Bukan kita Pancasila, aku yang Pancasila. Akhirnya lalu mereka berdebat pada hal-hal yang tidak benar. Ternyata begitu kita telusuri, hal yang lalu yang tercabut dari dirinya itu adalah ketika kita lihat, dia orang ini beragama atau enggak sih? Ini problem anak-anak Bapak semua. Ini yang agak berat dalam tatanan kehidupan sosial kita. Ini lalu menjadi fokus yang tatanan kehidupan sosial kita ini menjadi sesuatu yang miris kita melihatnya, teman-teman. Sedih gitu ya. Ya, karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang teduh, masyarakat yang dari sisi egaliternya baik gitu ya. Dari sisi agamanya pasti baik. Coba deh kalau pada saat anak-anak Bapak yang ada di sini ya, peristiwa apa yang pernah menyakitkan hati Anda, yang pernah lalu menyebabkan lalu kegundahan agak lama dalam perasaan Anda kira-kira? Ayo, apa yang pernah Anda lakukan? Apa yang pernah menimpa Anda kira-kira? Bapak ingin tahu kira-kira ucapan pertama yang muncul dari pikiran atau dari mulut kita itu apa kira-kira? Ketika Anda putus cinta, katakanlah ya, ini asik banget nih wajah-wajah yang putus cinta semua, ini pengalaman traumanya banyak banget ini kelihatan. Ya. Nah, ketika kita putus cinta, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang lalu yang muncul dalam pikiran kita? Ya Allah ya Karim, saya udah setia banget, sudah berkorban macam-macam, ditinggal begini ya Allah, gitu ya. Pasti orang Indonesia itu akan menyebut nama Tuhan itu. Pasti nama Tuhan akan disebut itu. Ya Allah, orang ini kejam banget ya. Sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejamnya dia. Kenapa? Sudah lalu kemudian menusuk-nusuk perasaan saya dengan ribuan jarum, lalu kemudian dikasih cuka. Gitu sakitnya kan gitu ya. Bapak kasih motivasi aja ya teman-teman, itu yang begitu itu biasa aja gitu. Sebenarnya kalau Anda ambil positifnya, nih anak-anak Bapak, betul-betul coba ambil positifnya deh. Anda putus dari orang yang sebenarnya itu tidak begitu setia kepada Anda, kira-kira Anda merasa bebas, Anda merasa gembira, atau Anda merasa, ya Allah, syukur Alhamdulillah saya terselamatkan dari orang yang gak jelas gitu loh. Ambil positifnya, nah. Orang Indonesia itu pasti positive thinkingnya baik. Pasti positive thinkingnya baik, dan pada saat lalu kena petir gede tadi ya, di Jakarta kan hujan lebat sekali, Bapak agak istri Bapak sama anak-anak udah cemas-cemas, saya nanti banjir ini gimana. Jadi akhirnya udah angkat-angkat macam-macam gitu ya. Udah nggak apa-apa, insya Allah nggak banjir kok gitu Bapak bilang gitu. Ternyata udah berhenti hujannya. Itu cukup lama loh teman-teman, ada sekitar
4 jaman lebih itu hujan itu, lalu kan ayah itu selokan udah penuh ya kan gitu ya, kalau selokan penuh nanti juga ngalir kan gitu ya, ambil positifnya aja. Ya Allah ayah, nah itu lalu kan baru Bapak, ya Allah kita berdoa habis sholat maghrib, habis sholat isya kita berdoa mudah-mudahan ya Allah berhentilah hujan ini hanya lalu karena apa istilahnya menyiram bumi engkau yang sudah gersang ini ya Allah, apa inikanlah rahmatmu, turunkanlah rahmatmu itu kepada kami. Jangan lalu karena rahmat ini lalu karena menjadi bencana. Kalau hujan kebanyakan sampai 8 jam bahkan 12 jam, wah itu siap-siap saja itu. Nah, ini seperti yang terjadi di Bekasi kemarin kan gitu ya. Nah, ini teman-teman, orang Indonesia itu positif thinkingnya apa? Penilaian utama yang harus lalu kadang dia pegang pertama kali itu adalah ya Allah, ya Tuhan, oh my God. Kalau bagi anak-anak Bapak itu OMG gitu ya, Bapak juga kaget. Kurang amat ini ya. OMG apa sih? OMG. Oh my God. Apa sih susahnya untuk menyebut ya Allah ya Karim? La haula wala quwata illa billah. Coba berapa kalimat yang lalu Anda bisa hitung dikali 10 dikasih 70. Dikali 10 dikalikan 7. Dikali 7 dikalikan 10 berarti berapa itu? Wah, banyak kan kebaikan yang sebenarnya yang bisa kita ini kan. Daripada bilang umpamanya apa ya? Bahasa sekarang itu bahasa Koreanya Aigo kan gitu ya. Aigo, pernah dengar Aigo nggak? Oh jangan-jangan Kamsamida kan gitu ya, atau Sarangeo kan gitu. Paling itu aja yang Anda kenal kan gitu ya. Anak-anak Bapak itu hobinya Koreahe kan gitu. Ya autodidak dia bahasa Korea bisa dia sendiri gitu ya. Bapak dari lama sekali untuk mengikuti itu nggak bisa memang karena nggak minat kan gitu. Nah ini masyarakat Indonesia. Uniknya masyarakat Indonesia segala sesuatunya itu lalu kan dinilai dari aspek agama, karena masyarakat Indonesia itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu sangat religius. Nah ini yang pertama teman-teman. Yang kedua yang memang harus selalu kita pikirkan, selain nilai-nilai religius, masyarakat Indonesia itu sifat humanity, sifat kemanusiaannya itu betul-betul luhur dan sangat menyentuh perasaan. Ternyata solidaritas dari masyarakat Indonesia itu unik. Kenapa? Ada rasa kemanusiaan. Ibu-ibu yang ada di dalamnya itu dalam keadaan trauma karena habis ditabrak, lalu kemudian sepakat itu semua Gojek, Grab itu wah rapi sekali, lalu kemudian mereka lalu kemudian nangkap itu, dikepung sama dia itu, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini teman-teman, masyarakat Indonesia itu rasa kemanusiaannya itu tinggi. Sangat tinggi rasa kemanusiaannya itu. Sangat tinggi. Ya peristiwa kemarin yang terjadi di Cianjur itu ya kita kadang-kadang berpikir juga ya itu di mana-mana lalu karena ada penggalangan dana dari kalangan mahasiswa, dari adik-adik kita mahasiswa, dari solidaritas pemuda dan lain sebagainya. Kenapa terjadi banjir bandang lalu kadang banyak sekali korban gitu, lalu kadang itu rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia itu sangat tinggi. Ya. Selain itu lalu kurang Bapak harus bilang juga kepada anak-anak Bapak. Bapak harus bilang juga kepada anak-anak Bapak bahwa ternyata persoalan-persoalan ini sebenarnya itu unik banget ya teman-teman. Ini memang harus selalu kadang kita aware banget ya dalam tatanan kehidupan sosial kita. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itulah kemudian rasa kemanusiaan itu menjadi sangat tinggi sekali dari masyarakat kita loh teman-teman. Ini yang betul-betul untuk paham banget kita harusnya. Jadi kita di rumah pun ya, kalau umpamanya kita di rumah begitu saja, lalu kadang kita lihat kalau umpamanya di rumah antara kita kakak beradik, meskipun kadang-kadang berantem, tapi rasa kasih sayang antara ikatan dengan sesama, dengan apalagi saudara gitu ya, itu tinggi sekali teman-teman, amat sangat tinggi itu. Itu di rumah kita berantem gitu ya, Bapak paling suka berantem sama adik Bapak itu, tapi begitu sudah besar, sudah dewasa begini, kita saling support antara satu dengan yang lain. Ini penting loh teman-teman. Nah ini yang terjadi pada masyarakat Indonesia, ini yang betul-betul harus betul-betul kita lihat banget loh. Unik sekali masyarakat Indonesia itu, lalu kemudian oh ternyata begini ya pola-pola yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
rasa, punya hati, punya perasaan, bisa marah, bisa kecewa. Itu ciri khas manusia Indonesia. Beda kalau umpamanya kita ini di Singapura, orang kalau lalu karena apa istilahnya, kalau umpamanya terjadi kecelakaan, pernah terjadi kecelakaan apa, Bapak waktu Bapak ada seminar internasional di Singapura, itu jadi kecelakaan orang cuek aja. Kan ada 911, orang bantuin telepon 911, lalu tapi kalau kita langsung ada kecelakaan itu lalu kita angkat gitu, kita bisa kena kriminal loh, dikira bahwa kita yang melakukan. Itu betapa itu di Singapura, itu yang terjadi di apa namanya di Malaysia, itu yang terjadi di Australia model begitu juga. Yang paling parah itu kalau anak-anak Bapak pergi ke apa Leiden Belanda gitu, itu lebih parah lagi. Ya karena itu sudah ada kewajiban dari polisnya, sudah ada kewajiban dari pihak-pihak yang betul-betul bertanggung jawab akan hal itu. Jadi kita nggak bisa ini. Nah tapi ya karena memang itu sistem yang lalu kemudian mereka sudah tertata dengan sangat rapi. Nah, di Indonesia ketika Bapak membawa salah seorang teman dari Singapura gitu ya, dia agak kaget kok orang Indonesia itu kok nyebrang itu berani amat padahal dalam keadaan motor itu atau lalu keadaan kendaraan itu dalam keadaan kencang itu. Kita nyebrang aja gitu ya kan. Lalu paling tidak lalu kadang kita ini kan paling enggak gini kalau enggak mata kita gitu kan, mata kita gitu ya, kepala kita ngangguk sedikit, orang pasti ngerem itu. Ternyata dia coba nyebrang juga model begitu, hampir ditabrak. Kenapa? Dia matanya itu tidak ngelihat orang yang pengendara motor, dia matanya itu lihat bahwa jalan depan itu yang harus dia tuju. Salah. Paling tidak itu kan kita ini dulu, apa namanya, tangan kita melambaikan dulu, lalu karena mata kita juga tengok gitu kan. Kalau cewek cakep gitu dikedip-kedipin matanya kan gitu, akhirnya naksir juga kan gitu. Padahal lalu kenal itu di jalanan. Nah orang Indonesia itu bisa ya model begitu, tapi di Australia nggak akan boleh terjadi begitu. Kadang-kadang lalu kemudian seringkali lalu kalau di Canberra itu kita ditilang diambil lalu kemudian apa namanya diambil paspor kita gitu. Biasa kalau yang ketilang di traffic light di zebra cross itu yang paling sering ketilang itu orang Indonesia. Pasti itu. Who's that? Mas Indonesian gitu. Pasti orang Indonesia. Astagfirullahaladzim Bapak Bu. Waduh. Jadi orang Indonesia itu ya kenapa? Karena terbawa perilaku yang kita lakukan di Indonesia gitu loh. Kita kan happy aja kalau nyebrang, asik-asik aja nyebrang itu. Orang kan langsung ngerem mendadak itu, kuk gitu ya. Kita kita kayaknya nunjuk juga kan gitu loh. Apa juga lo kan gua nyebrang. Akhirnya modalnya begitu. Orang Indonesia ya begitu. Rasa kemanusiaannya itu tinggi bahwa ini orang loh. Ini orang. Cuman anak ini tripartit, kalau lalu kan anak Bapak itu keluar, itu tripartit yang bertemu itu. Ini mahasiswa ya di Ibu Jari Bapak, ini lalu kan telunjuk pertama, ini adalah pemerintah dan mereka punya pasukan pemukul reaksi cepat namanya BRIMOB. Dan tentara di situ, dan di sisi lain di telunjuk yang satu lagi itu ada investor dan mereka punya preman. Mereka sewa orang untuk lalu kan bertarung sama kita sebagai mahasiswa yang punya pikiran murni, ingin menyelamatkan bangsa, tapi mereka nggak peduli. Itu lalu kan anak-anak Bapak, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau lalu kan ada teman-teman setiami yang mau lalu kan kita keluar semua, it's okay, tapi yang penting harus Anda jaga diri Anda. Ini bukti, ada salah satu bukti, mohon maaf anak-anak Bapak, Anda pernah minum aqua nggak? Aqua atau le minerale gitu? Pernah minum nggak? Air gunung dari Cianjur, air gunung dari Gunung Salak. Bapak ingin tahu, kira-kira ini sekarang air gunung yang di sana, yang betul-betul punya masyarakat, betul nggak sekarang punya masyarakat? Bukankah lalu kemudian air Gunung Salak yang ada di Bogor itu sekarang milik PT Aqua Mississippi? Nggak bisa kita masuk sana, Mbak. Bapak besar di Bogor, Mbak. Bapak besar di Bogor. Dulu mata air itu begitu sangat melimpah. Besar sekali mata air ini, ya Allah, luar biasa ini.
Itu teman-teman, modal begitu mata air itu lagi diincar oleh apa minuman kemasan, entah fit, entah le minerale, entah itu aqua, entah apa lagi lah namanya. Ini teman-teman, padahal masyarakat Indonesia itu dari dulu itu mereka sudah punya nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, saling gontong royong, itu ada itu masyarakat kita itu sampai sekarang. Dimanapun kalau umpama di daerah-daerah ini Bapak berusaha menyelesaikan penelitian di Cianjur, mereka mau bangun apa, mau bangun gereja, bangun apa saja, itu lalu kan mereka asik aja gitu. Mau bangun gereja yang Muslim ikut, mau bangun pesantren yang Kristen juga ikut. Itu nggak perlu lalu kan digembar-gemborkan. Biarkan saja lalu kalau bagi Bapak itu necessary of nature. Itulah kemudian realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang terjadi di Sukabumi, itu yang terjadi di Cianjur. No problem. Di puncak dan lain sebagainya, iya memang kita begitu. Realitas masyarakat itu begitu gitu. Jangan lalu kemudian diungkit-ungkit, jangan lalu kemudian digesek-gesek gitu. Ini kan yang gesek ini kan orang-orang di partai politik. Sangat tidak manusiawi mereka itu. Bapak ini sepupu Bapak Besis ya, masih satu nenek. Itu sekjen dari Partai Nasdem. Namanya Willy Aditya. Itu dengan Bapak itu musuhan sekarang itu. Coba. Kita satu keluarga, satu nenek. Akhirnya ya karena beda paradigma ya, beda cara berpikir gitu ya. Ya Bapak sebagai aktivis Bapak kan lebih memilih jalur akademisi saja. Udahlah Bapak nggak mau ikut partai politik. Kenapa? Kotor kita buatnya. Karena musuh kita banyak. Kita sebagai akademisi nggak ngapa-ngapain, nggak berkicau di Twitter. Kalau dulu masa SBY itu Bapak berkicau banget di Twitter itu. Keras banget, mungkin cenderung kasar itu. Di Facebook juga begitu, di IG juga Bapak begitu itu. Pernah Bapak bilang itu, saya kok kehilangan seorang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjanya Pak Presiden gitu kan. Nggak jelas dia mau kemana kan gitu. Ya itu pada saat lalu kena pertarungan antara cicak dan buaya dulu kan. Nah itu antara KPK dan polisi itu. Lalu kan ini SBY diamin gitu loh. Sampai lalu kan masyarakat sekian bulan diamin itu. Ternyata ujung-ujungnya anaknya juga terlibat di Hambalang kan gitu ya. Si Ibas gitu. Ada dia Malaki Bini itu terlibat dengan Senturi. Nah, coba kan problemnya menjadi sangat berat loh teman-teman. Saling sandra itu. Nah, begitu dengan Megawati terlibat dengan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Lalu menjual Indosat, menjual kapal tanker Pertamina gitu. Itu yang oleh Jokowi itu mau di buyback kemana sekarang, apa buktinya buyback. Nah, ini anak-anak Bapak semua. Masyarakat Indonesia itu nilai-nilai kemanusiaan itu tinggi sekali. Jangan ajarin masyarakat Indonesia itu tentang Pancasila. Itu sudah inherent di dalam batinnya. Karena itu lalu kemudian sudah dilaksanakan sama dia tiap hari. Nggak usah teriak-teriak lah. Makanya Bapak tidak begitu ini. Karena Bapak juga ngajar di BINUS gitu ya. Ngajarnya sama mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan sama agama gitu kan. Dan mereka lalu kan berteriak-teriak mereka paling Pancasila gitu kan. Wah Bapak sedih juga itu. Ya memang Anda yang paling Pancasila. Anda bisa memaknai enggak? Tapi perilaku Anda tidak menunjukkan hal itu. Kalau memang perilaku Anda Pancasila, cobalah pergi ke gereja, Anda laksanakan misa dengan baik. Lalu kemudian implementasikan dalam kehidupan sosial itu akan seperti apa? Ini loh yang betul-betul Pancasilais. Kita berdebat itu, akhirnya ke gereja dia juga enggak, tapi kita taat beribadah, taat kita puasa Senin Kamis, itu dia marah-marah gitu loh. Apa urusan lo kan gitu ya? Ini urusan agama saya. Kan konsepnya kan lakum dinukum waliyadin kan. Bagi lu agama lu silakan lu jalan gitu loh. Saya agama saya dan saya akan konsisten dengan agama saya dan saya nggak pernah gubris kamu agamanya bagaimana, ininya bagaimana. No problem, itu hak lu. Nah itu teman-teman. Nah Bapak seringkali dalam tatanan kehidupan sosial ini lihat betapa ya hal-hal seperti ini menjadi sangat penting ya teman-teman. Ini nilai-nilai humanity. Ini nilai-nilai yang betul-betul kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena dengan beginilah kemudian masyarakat Indonesia itu bisa menghayati Pancasila, atau bukan menghayati lagi, sudah betul-betul mengamalkan nilai Pancasila itu dalam kehidupannya sehari-hari dan nggak perlu diajari. Perlu dikasih identifikasi nggak juga, biarin aja. Itu masyarakat Indonesia itu. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman,
masyarakat Indonesia itu lebih cenderung kepada nilai-nilai persatuan Indonesia atau nilai-nilai equal. Bahwa di antara kita itu sama derajatnya. Yang penting lalu kan kita Indonesia, kita adalah satu. Makanya mohon maaf teman-teman, ketika lalu Pak Jokowi itu menjadi presiden, harusnya dia tidak mengidentifikasi diri itu sebagai presidennya PDIP. Nggak boleh. Itu presiden Indonesia itu. Semuanya lalu karena Anda mengatasnamakan rakyat Indonesia, bukan mengatasnamakan PDIP. Apalagi lalu kan Anda adalah petugas partainya PDIP gitu. Itu kadang-kadang salah kaprah. Nah, teriak-teriak tentang Pancasila seolah-olah lalu kemudian Anda paling Pancasilais. Di mana lalu kemudian Anda ingin mengedepankan rasa equal, rasa egalitarian. Kita satu sama kita lalu kemudian ingin apa namanya? ingin membangun Indonesia ini supaya maju bersama gitu ya. Jangan orang-orang kritis itu lalu kemudian ditangkepin seperti teman-teman kami, aktivis kami, teman-teman kita di PA 212 gitu ya. Bapak bukan anggota kami dan bukan anggota PA 12 gitu. Tapi Bapak sedih kalau dengan cara-cara yang sebenarnya itu gak jelas gitu loh. Dipajang lalu seperti maling gitu. Tapi berani nggak yang BLBI yang sekian triliun dia tilap itu? Pakain dia jaket oranye lalu kemudian perlihatkan bahwa dia diborgol gitu. Nggak berani kan? Karena udah kesiram duit dulu gitu loh. Ini lalu kan Bapak mengkritik mahasiswa Bapak ini berani, tapi kan padahal kita protapnya ada Pak. Betul, tapi Anda laksanakan nggak? Ya kita kan sesuai dengan perintah yang di atas. Yang di atas Anda itu adalah komandan Anda atau Tuhan. Bapak bilang itu. Kalau cewek ya biasanya jodoh tergantung yang di atas. Kalau di atas Bapak itu ya loteng kan gitu. Nggak bisa nah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang lalu kadang senantiasa memantau, mengontrol kehidupan kita. Loh, teman-teman, apakah selamanya kita hidup? Enggak kan? Kita nggak hidup selamanya loh nah. Makanya lalu kan masyarakat Indonesia itu rasa dia saling memberi, saling menerima, kompak. Itu masyarakat Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, dan nggak perlu diajarin oleh BPIP itu loh. Yang lalu kemudian itu dosen Bapak dulu itu di Jogja, Yudian Amin itu dosen Bapak dulu yang bilang bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama. Aduh. Susah kalau udah berhadapan orang yang ya mau dibilang goblok dia profesor kan gitu ya. Ya dosen-dosen Bapak ya orang tua kita juga gitu loh. Ya karena lalu kemudian sudah merasa dapat jabatan dia suka-sukanya dia. Padahal berhadapan dengan Jokowi itu menjilat-jilat gitu loh. Itu yang menjadi problem teman-teman. Nah ini betul kayak ketika kita melihat masyarakat Indonesia itu ada rasa equalnya tinggi, ada rasa kebersamaannya tinggi. Dia saling bantu. Nah apalagi pada era COVID ini. Era COVID ini ya mohon maaf ya teman-teman. Anak-anak Bapak, Anda jangan terlalu takut sama COVID. Ngapain takut sama COVID? Ini Bapak kan sebagai wakil ketua pengurus masjid nih. Ketua bidang dakwah atau koordinator bidang dakwah itu saking takutnya sama COVID. Itu bulan Maret kemarin itu diungsikan ke Indramayu. Saking takutnya itu. Lalu 4 bulan kemudian lalu kena lockdown atau bukan lockdown PSBB itu di Jakarta dibuka karena sudah perkembangan COVID itu bisa dikendalikan. Akhirnya mati di sini. Mati di sini. Kenapa? Terlalu takut sama COVID. Akhirnya diuber sama COVID. Mati pula. Akhirnya kita juga lalu karena nggak dibolehkan untuk takziah ke rumahnya dia gitu. Kenapa? Prosedur COVID. Ternyata dia memang kena COVID. Sedih kan kita udah ngeliat gitu ya. Saya akhirnya Jumat tadi itu lalu kan kita berkelakar di masjid lalu kan kita habis Jumatan itu lalu kan kita senantiasa kumpul para pengurus dan ada beberapa jemaah itu. Ngapain kita terlalu takut sama COVID? Takut justru diuber sama COVID. Yang penting kita melaksanakan 3M. Pakai masker, senantiasa cuci tangan dan coba untuk menjaga jarak. Dan yang amat sangat penting itu adalah imunitas badan dan tetap olahraga, gizi tetap dijaga. Dan yang amat sangat penting dari hal itu adalah berdoa, ya Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang kadang-kadang yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ini teman-teman, itu betul-betul harus dipahami banget. Ini masyarakat Indonesia itu equalnya tinggi, rasa kegotong-royongan yang tinggi, rasa peduli sosialnya itu tinggi. Tinggi sekali. Nah,
Mengapa lalu karena ini patut untuk kita bincangkan? Kita baru sadar itu adalah pada sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Masyarakat Indonesia itu saking baiknya itu dia mau dipimpin, tetapi orang yang punya wisdom, orang yang punya kebijaksanaan yang baik, orang yang memikirkan bagaimana rakyatnya itu akan diopeni dengan baik, bukan dikasih duit. Ini kan dikit-dikit kemana-mana duit, katakan kemana-mana duit nih. Ya, namanya pengusaha apa aja halal bagi mereka. Kenapa? Yang ada dalam otak mereka dan ada yang ada di perut mereka itu sesuatu yang haram. Otomatis kalau yang dalam perut ini haram, ini pasti haram isinya. Kita agak campur ya sedikit ya mata kuliah agama sama mata kuliah Pancasila ya. Nanti jangan-jangan Anda nanti ketemu dengan Bapak lagi pada mata kuliah agama nih jangan-jangan. Adab sama siapa? Siapa dosennya? Septian. Siapa dosen adab? Pak siapa ya? Sebentar saya cek dulu. Pak siapa? Bapak juga dulu pas semester tahun kemarin itu ngajar adab juga loh, mata kuliah adab. Ahmad Firdaus, Pak. Oh, Abang Yulais. Ya. Asik nggak dia ngajar itu? Asik kok, Pak. Ah, asik ya. Tapi bahasanya mudah-mudahan nggak kayak Bapak ya, kalau Bapak agak vulgar gitu. Nah, ini teman-teman, ini nilai-nilai nilai-nilai demokratisasi, nilai-nilai yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Ini betul-betul harus dijalankan loh dengan baik. Apapun lalu kemudian yang terjadi pada masyarakat Indonesia itu lalu kemudian jalan keluarnya itu pasti dimusyawarahkan dengan baik. Pasti akan dimusyawarahkan dengan baik. Kenapa? Wisdomnya jalan. Bukan buzzernya yang jalan gitu ya, bukan influencernya yang jalan gitu loh. Influencer itu kan orang-orang bayaran itu. Seperti yang lempar bom molotov di mana-mana itu, ingin membakar rumah orang di mana-mana itu. Itu pengecut gitu. Bagi Bapak itu pengecut. Lo kalau berani ayo ngadapin sama gua lah. Oh, lo bilang begitu. Ngadapin sama gua lo. Kan tinggal toto aja belakang nadinya itu ya naik pembuluh darahnya itu harusnya lalu ke jantung, akhirnya balik gitu kan. Akhirnya keluar di sini ya mati juga kan akhirnya. Nah, ini kan problemnya anak-anak Bapak ini. Mereka tuh beraninya lewat belakang, beraninya keroyokan gitu loh. Nah, lalu kemudian yang beraninya malam-malam, lalu kemudian ya istilahnya nggak suka sama orang dikasih air keras, macam-macam itu. Makanya Bapak ya istilahnya ya dengan begini-gini ini maaf anak-anak Bapak semua memang harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu penting semua. Itu penting sekali dalam hidup kita itu. Kenapa? Hanya kepada Allah kita meminta perlindungan itu. Entah COVID, entah lalu kadang kejahatan orang yang kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, ini teman-teman, wisdomnya itu lalu kan harus muncul. Makanya leader-leader sekarang kalau lalu kemudian dia umpamanya wisdomnya bagus kita wisdomnya. Kebijaksanaan itu bagus. Dia memikirkan rakyat, bukan memikirkan golongannya, bukan memikirkan keluarganya. Ini kan ya istilahnya kan ya para berdebah ini kan memunculkan anak-anaknya semua. Coba anak Bapak lihat aja deh. Coba deh, Megawati siapa yang munculkan? Tahun 2024 besok itu pasti Puan. Susilo Bambang Yudhoyono siapa yang lalu kadang munculkan? Pasti Agus Harimurti sama Ibas itu. Amin Rais, siapa yang memunculkan? Di situ ada 3 orang tuh, teman Bapak dan satu angkatan dalam leadershipnya dengan Bapak. Hanafi Rais, Mumtaz, sama Hanum Rais itu. Bapak tahu banget. Anaknya Herlangga Hartarto, anaknya lalu kemudian Surya Paloh, ada Panji Paloh di situ. Anaknya Maruf Amin, Bapak kenal juga itu. Anaknya Abu Rizal Bakri, tapi untunglah Ardi Bakri sama Anindya Bakri itu dia lebih usaha, nggak masuk dalam ranah politiknya. Bagus. Siapa sih? Makanya lalu kadang kalau Bapak bikin status itu, Bapak udah bikin status nih para berdebat ini memikirkan, bukan memikirkan rakyat, tapi memikirkan anaknya. Coba lihat aja semua itu. Akhirnya kita ini yang nggak jelas ya, Bapak kan masih ada turunan Tionghoa, masih ada turunan Arab. Akhirnya wajah Bapak nggak jelas kan, dibilang orang Minang juga enggak, dibilang Arab juga enggak gitu kan.
Tapi anak-anak bapak dua-duanya agak ke Arab-Araban itu, karena masih ada turunan dari bapak dan kakeknya. Duanya itu rambut merah, hidung mancung, tapi kulit gelap kan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, yang namanya anak. Nah, kita ya begitu ya, kalau bapak ya begitu, karena ibu Tionghoa kan, ibu adalah seorang Cina tapi Muslim gitu ya, lalu kemudian ayah Arab dari marga Abu Bakar Siddiq. Ya gini-gini ya, jelek-jelek gini bapak juga Habib gitu ya, tapi ya kan nggak perlu dikasih tahu orang juga kan, untuk apa juga, nggak ada guna juga gitu. Nah ini teman-teman, jadi nilai-nilai leadership itu bapak tidak begitu lihat ya, orang-orang seperti Ridwan Kamil gitu ya, karena lalu kemudian sudah terlalu dekat dengan Pak Jokowi, akhirnya begini modelnya gitu. Kalau dulunya Pak Ridwan Kamil itu waktu garap Bandung, bagi bapak itu bagus sekali, tapi begitu lalu kemudian sudah dekat dengan Jokowi, akhirnya juga norak juga akhirnya. Gitu problemnya teman-teman. Ya masih ada idealis sedikit gitu. Ya idealis itu ya kalau di Sumatera Barat ada udah Irwan Parikno, kalau di Jakarta itu ada Mas Anies, agak masih ideal. Masih idealis. Ya termasuk Bapak agak respect dengan Bu Risma. Siapa yang wali kota Surabaya itu? Tri Risma hari ini itu Bapak respect. Karena apa? Dia betul-betul berjuang di masyarakat mereka. Solo, siapa lagi yang Solo itu yang muncul itu? Anaknya Jokowi itu. Ya mudah-mudahan aja besok dia kalah itu. Terus di Medan siapa? Besannya, bukan besannya, apa namanya? Mantunya. Terus sebelah sananya lagi siapa? Besannya. Terus adik besannya. Artinya apa? Sama aja antara dia dengan Megawati sama dia dengan Amin Rais, Silobong itu sama aja para berdebat ini. Akhirnya Bapak saking ngototnya kalau Bapak boleh berdoa itu, orang-orang ini biar cepat mati lah gitu loh, biar kita gantian gitu loh. Kadang Bapak kesel banget loh itu. Kayak kita ini nggak jelas, nggak dapat gitu loh. Ya kan? Nggak dapat. Kenapa? Anak-anaknya muncul semua, ininya muncul semua. Apakah lalu kan kapasitas anaknya sama dia? Enggak. Itu problemnya teman-teman. Itu masalahnya. Kalau lalu kurang leadershipnya bagus, katakanlah umpamanya yang muncul-muncul yang muda-muda ini seperti Mas Anies, ada Ganjar Pranowo, ada siapa lagi ya, ada Irwan Prayitno, ada Bu Tri Risma, oke lah orang-orang yang sebenarnya itu berangkat dari bawah. Jangan anak-anak mereka lagi yang maju ini. Terus apa lagi? Yang Perindo itu laki, bini, anak ada semua di situ. Ya akhirnya lalu kan ya apa dalam bahasa teman-teman virus, padahal ternyata betul juga ya apa yang Bapak katakan, itu ternyata nepo semua, nepotisme semua. Kenapa? Buktinya itu anak beranak ada di situ semua. Bapak berpikir begini Mas, ini orang udah wisdomnya nggak ada, malu juga nggak ada, nggak merasa malu gitu loh. Aduh ya Allah, ini kan, aduh Bapak udah betul-betul berpikir itu. Makanya lalu kan Bapak oleh ayah Bapak itu lalu kan dibilang, Bapak, nama Bapak kan Mary ya, nama kecil Bapak itu Mary, kamu nggak usah terjun sama politik ya. Kenapa? Kamu nanti akan jadi bajingan, mau kamu? Oh enggak lah ya, enggak lebih, enggak mau. Maka jangan ini, cukup kalau politik menjadi bidang kajianmu boleh silakan, tetapi kamu nggak boleh jadi aktivis politik. Itu yang Bapak ikuti sekarang, nggak mau lalu kan Bapak masuk dan menteri, mau ini juga bertarung itu nggak penting. Nggak penting, kenapa? Gini-gini saja teman-teman, itu musuh kita banyak loh. Banyak, dicurigai Bapak macam-macam, dicurigai Bapak sebagai anggota 212, PA 212 gitu. Oh, demo aja saya nggak pernah. Kalau 98 memang 3 tahun Bapak demo. Bapak udah kenyang dengan demo loh Septian. Kenyang banget. Ya cukuplah sampai Soeharto turun lah. Ternyata lalu kan kita harapkan muncul rezim baru yang agak bersih, ternyata yang muncul adalah koroni-koroni juga, dan akhirnya yang muncul sekarang itu yang nggak jelas jerungannya. Itu karena wisdom nggak ada, leadership nggak ada. Apa yang lalu kan yang kita lihat dari leadershipnya Jokowi nggak ada. Bapak lihat itu teriak-teriak aja, ngomong aja kadang nggak, karismanya nggak dapat. Tuh, karisma nggak dapat. Ya boleh dong, nggak apa-apa. Ini dunia akademik boleh dong mengkritik, kan Bapak nggak mengkritik di sosmed gitu ya, nggak Bapak lalu karena nggak bicara juga di Instagram, nggak bicara juga di Facebook gitu ya, apalagi Twitter. Musuh kita banyak loh teman-teman. Kalau di sana itu Bapak kadang-kadang malas berkicau di situ. Kenapa? Pasti responnya banyak, yang like kita banyak, yang merespon kita banyak, tapi yang dislike, yang tidak suka sama kita pasti banyak.
Nah, wisdom harus muncul di situ, Septian. Kita betul-betul harus, oh ya Allah, ini penting nggak informasi ini saya dapat, perlu saya share lagi nggak? Kalau nggak perlu ya sudah, kita dapatkan, berhenti pada kita, kalau perlu lalu kalian dari baca, baru di clear chat. Kalau Bapak begitu, jangan di BC lagi, jangan di broadcast lagi. Kenapa? Jari kita, jemari kita itu nanti akan lalu kan punya kontribusi untuk menjerumuskan kita itu kepada neraka. Kenapa? Jari jemari inilah kemudian yang nge-share ini. Makanya itu Bapak mohon maaf ya anak-anak Bapak semua, itu grup di iPhone Bapak itu kalau nggak salah 200-an lebih. Yang hobi Bapak yang pertama pada saat pagi itu habis sholat subuh itu, habis Bapak Bapak tadarusan, habis menjaga hafalan Quran. Bapak kan juga seorang hafiz, Bapak juga seorang seorang mubalik dan seorang qori. Itu Bapak jaga baca Quran, lalu kalian yang sekitar jam 6 itu sambil kita masak-masak bareng anak-anak dan bareng bundanya anak-anak itu lalu ngapain? Clear chat. Chat daripada beban HP banyak. Gitu loh. Ya sudah, nggak jadi pikiran sama kita. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana materi kuliah yang harus baik, lalu kalian membuka wawasan anak-anak Bapak di sini gitu ya. Ini penting anak-anak Bapak semua. Nah, wisdom itu penting. Kalau lalu kalian tidak punya wisdom, berarti orang ini nggak pantas jadi leader. Karena konsepnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya dalam memikirkan bagaimana urusan kerakyatan itu supaya rakyat itu bisa makan. Itu yang maksud penting. Bapak terima juga loh bantuan dari presiden, bantuan presiden melalui Kementerian Sosial. Itu isinya apa? Nah, ini isinya nih. Nih, biskuitnya ini. Ini biskuitnya presiden nih. Rasanya gimana? Gak jelas. Mau dikasih orang-orang juga gak mau. Mau dibuang juga. Bapak termasuk orang yang paling gak suka buang buang makanan. Karena itu mubazir. Mubazir itu siapa? Ya itulah kemudian golongan-golongan yang dekat dengan iblis itu. Ya akhirnya lalu Bapak cicil-cicil itu. Ini udah sekian bulan belum habis-habis juga loh. Karena nggak kuat makannya. Ini gimana caranya ya? Lalu begitu Zoom meeting, ini kan Bapak lagi Zoom meeting ada 3 nih. 1 dari UGM, 1 dari Malaysia gitu ya. Waduh ya Allah, ini anak Bapak juga harus ada kuliah nih sekarang. Ya sudahlah, yang saya pentingkan kuliah dulu. Zoom meeting nanti bisa ikut, nanti di YouTube juga akan saya pelajari lagi. Itu wisdom. Nah, ini wisdom itu penting, artinya dalam wisdom kita hubungan cinta kasih itu ya teman-teman. Coba lihat deh, orang yang wisdom itu dia mau dipahami atau mau memahami nggak kira-kira? Mau dipahami atau mau memahami nggak? Cewek itu pasti dia minta dipahami, bisa minta dimengerti. Tapi mau nggak dia memahami? Masalahnya di situ. Artinya itu adalah faktor kedewasaan. Iya, faktor kedewasaan itu. Meskipun sebenarnya rasionalitas yang ada pada cowok biasanya, cowok itu kan rasionalitasnya tajam. Tapi kalau cewek itu justru zoknya yang tajam atau perasaannya yang betul-betul tajam. Coba pertimbangan utama pada saat cewek itu jatuh cinta apa ya kira-kira? Rasionalitas atau hati? Pasti hati. Dia sudah nyaman dengan cowok, udah jelek, geblek, gitu ya. Kurus, nggak punya daging, keriting, hidup lagi kan gitu ya. Tapi Pak, saya jatuh cinta sama dia, Pak. Saya kan cinta banget, Pak, gitu kan. Kenapa kamu cinta banget? Saya suruh dia nungguin saya hujan-hujanan, mau, Pak. Nah, cewek itu kalau udah nyaman dengan orang yang seperti itu, happy banget tuh. Bapak juga pikir, loh nak, kamu itu cantik gitu loh. Kamu anggun, pakai kerudung, dapat cowok yang kayak gini. Ini orang atau orang-orangan sawah gitu, Bapak bilang gitu. Ya Allah, ya. Tapi kan saya cinta banget, Pak. Kenapa? Saya tabokin dia diam aja, Pak. Bapak luar biasa ini teman-teman. Kalau cewek itu kalau pacar itu mau yang bermutu gitu loh. Ya istilahnya kan konsepnya kan Nabi saja ngajarin. Nabi itu ngajarin 5 liha. Seseorang itu akan dilihat dia mapan apa enggak. Betul kan? Ini Susilawati itu cari orang yang mapan atau cari orang yang kere kira-kira. Mapan kan? Itu loh.
Siapa namanya cewek, pasti dia akan cari yang mapan. Konsepnya apa? Nanti itu ya, konsepnya itu dia akan cari yang mapan itu supaya apa? Supaya kalau udah jadian nanti dia akan siap saya habiskan kekayaannya, kan gitu. Ya kan problemnya gitu. Uangmu, uangku, 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 kan gitu ya. Uangmu, uangku, ya uangku, kan gitu. Ya Allah ya kan. Sedih banget gitu, yang begitu. Itu 5 lia, itu bahasa wisdom dari yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad itu 5 lia. Kemudian lijama lia berikutnya. Ganteng enggak? Cantik enggak? Septian pasti lalu kan cari cewek yang pasti yang cantik kan. Ya, Dewi pasti akan cari cowok yang ganteng gitu ya. Kemudian Nurul juga pasti akan cari cowok yang ganteng juga yang bisa dibawa ke tengah-tengah lapangan gitu loh. Paling tidak pada saat pada saat kita pesta itu lalu kan semua perhatian itu ke kita gitu. Satu orangnya cantik dan ganteng, lalu kan pakaiannya itu matching gitu loh. Jadi pusat perhatian pada saat lalu kan ada pesta itu. Wah, Bapak juga hobi yang begitu itu kan gitu ya. Tapi Bapak paling nggak suka itu kalau lalu kan sudah bentrok dengan jadwal kuliah. Bapak biasanya udahlah anak-anak ya istilahnya anak-anak lalu kan pergi aja sama bundanya kan gitu. Ya hati-hati kalau di jalan. Jangan ketemu orang-orang ini lagi pasti ayah kawal ntar. Bapak kalau udah ini kuliah lalu kan terjadi apa-apa Bapak langsung meluncur pakai motor kan lebih cepat. Gitu loh. Seringkali ada lalu kan bentrok sama orang lalu kan tahu-tahu Bapak muncul di belakang gitu ya. Lalu Bapak gampar duluan gitu. Bapak gampar dulu, kubrak gitu. Lo kamu siapa? Lo tahu nggak? Lo istri gua nih. Oh siap Dan, minta maaf Dan, kita hanya udah kamu push up dulu 50. Push up 50. Iya Dan, tapi capek Dan. Push up nggak? Oh, kayaknya pusat itu. Udah, Bapak kerjain juga gitu. Padahal Bapak kan ABCD itu. Abri bukan cepak doang kan gitu ya. Jadi Ya namanya gaya aja kan gitu. Bapak mob juga dia. Lalu kan dia, ya iya siap Dan, minta maaf Dan. Kita benerin mobilnya Dan. Oh iya bagus lah. Kalau enggak saya gampar lagi loh. Saya gampar pertama pakai tangan, yang kedua pakai kaki loh. Selepas pala muntar gitu. Saya bilang, ya siap Dan. Kita siap gampar Dan kan gitu. Udah dibenerin, bener ya udah. Salaman Dan, ya salaman Dan, minta maaf Dan, minta. Ayo udah lain kali ini ya, kan gitu. Jagain mobil saya, mau jagain motor saya, jagain anak istri. Siap Dan, kan gitu. Akhirnya lalu kan happy juga kan jadinya. Padahal kita mob saja begitu itu. Ya istilahnya kan istri kan nggak mungkin juga dia ini. Tahu-tahu ditabrak dari belakang, ya akhirnya lalu dimaki-maki. Tahu-tahu Bapak muncul di belakang ya, otomatis Bapak gampar duluan kan gitu ya. Nah itu jadi langsung dia terkaget lalu kan yang ditemui dia itu cepak pakai hitam-hitam semua, pakai deker lengkap gitu loh. Dan Bapak pakai masker hitam lalu kan baju Bapak itu kan ada lambang Kopassusnya. Makin jiper lah dia. Padahal itu gaya doang kan gitu ya. Nah, urusan selesai, siap Dan. Nah, jadi akhirnya mobil Bapak, motor Bapak itu ditandain sama orang-orang itu. Jangankan sipil, aparat aja nggak berani itu. Ya, alhamdulillah lah model begitu. Bapak juga pernah mau ke Bekasi itu lalu kan di tol mana gitu ya. Kita mau keluar itu lalu kan ada patwal yang ngantar menteri itu. Menteri mau kemana Bapak nggak tahu. Entah mau pulang kampung itu tahu lalu kan ngambil arah itu lalu kan dari bibir jalan itu loh. Dari bahu jalan itu lalu kan mobil kita didesak untuk lalu membuka jalan sama dia supaya dia bisa lewat. Oh, Bapak nggak buka, tutup aja. Bapak udah bilang mau istri gitu ya, lu tutup aja jalan. Ada ayahnya kok. Lalu Bapak buka kaca mobil, langsung Bapak tunjuk. Lu kalau nggak mundur, lu gesek mobil gua, lu mampus ya kan. Akhirnya siap Dan, minta maaf. Nah, akhirnya mundur ke belakang baru jalan bagian kanan. Nah, lu bebas lo sekarang. Gua ngiringin di belakang kan gitu. Asik juga lo. Mi 4 wal itu di belakang, akhirnya cepat juga nyampe di Bekasi kan gitu ya. Akhirnya Bapak juga nggak bener juga akhirnya kan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini wisdom ini penting. Kenapa? Kadang-kadang wisdom itulah kemudian menentukan kita. Orang yang betul-betul ingin menjadi jodoh kita itu adalah orang yang mapan. Orang yang menjadi jodoh kita itu adalah orang yang li jamal ya. Dia cakep lah kan gitu. Kemudian linasobiha. Itu artinya dalam bahasa orang-orang sekarang itu bibit, bobot, bebet gitu ya. Lalu kadang lidiniha. Ini yang kemudian yang pertama ini wisdom itu harus muncul pada lidiniha. Lidiniha itu adalah sikap, perilaku, dan karakter dia di dalam pribadian dia. Agamanya baik nggak? Tapi dengan tidak meninggalkan yang 3 tadi. Padahal agamanya baik, tapi kere. Nah, tapi dia keturunan baik-baik nggak? Udah plus itu. Dapat 2 aja udah cukup.
Tapi dia keturunan baik-baik padahal, cuma nggak terlalu cakep lah. Kan tinggal medipedi apa namanya itu ya, buat ke salon gitu ya, suruh potong rambut, dirapiin gitu ya. Jadi juga dia itu. Nah, itu gampang. Kekayaan bisa dicari nggak? Pasti bisa dicari. Apalagi? Yang pokok banget itu adalah agama dan keturunan. Itu aja penting, dua itu udah cukup. Kekayaan bisa dicari, apalagi ganteng bisa dipermakan gitu ya, artinya bisa disolek gitu ya, di medipedi atau medimeni apa namanya nggak tahu lah bapak itu. Nah itu penting gitu loh ya, kalau cowok suruhlah kemudian rapiin rambutnya gitu ya, rapiin ini semuanya, itu kan bagus. Itu wisdomnya ada pada fasfar bidatidin tadi batjada, pilihlah olehmu orang yang punya karakter, orang yang punya wisdom dan cara beragama yang baik, pasti kamu akan bahagia, kata Rasul. Itu garansi dari Nabi loh, garansi dari Nabi. Jangan tidak meninggalkan yang tiga tadi loh, jangan ditinggalkan yang tiga itu penting itu. Ya mapan siapa sih emang Susilawati mau habis nikah lalu makan pasir batu di luar sana kan gitu ya, nggak bisa. Cinta itu modal dengkul nggak bisa loh teman-teman. Cinta itu modalnya besar itu. Iya, makanya harus diperbaiki diri kita, karir kita bagus, dapat cowok yang tajir, dapat lalu kemudian orang yang tampan, pinter, keluarga baik-baik, lalu kemudian siap kita habiskan kekayaannya kan gitu. Kan penting banget yang begitu, model-model begitu itu. Nah, ini teman-teman, itu wisdomnya. Bapak nggak ngajarin loh ya, cuma Bapak ngasih tahu doang kan gitu ya. Nah, ini penting dalam hidup kita ini. Nah, yang terakhir teman-teman, itu adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini agak berat ini. Ini lalu kemudian menjadi identitas masyarakat Indonesia yang selama ini yang tidak pernah, mungkin Bapak lihat ya, belum bisa sampai. Rasa keadilan itu kalau lalu kadang kita berhadapan dengan penguasa dan dari partai politik, kita kalah. Karena dia udah pasang orang-orang pengacaranya siapa, lalu di pengadilan itu jaksa sudah orang dia, hakim itu lalu kadang sudah di bawah kekuasaan dia. Ini paling susah masyarakat itu untuk lalu memperoleh keadilan itu. Kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah kemudian yang menjadi harapan kita nih sekarang. Harapan kita itu. Ya, jangan sampai lalu kemudian hal-hal seperti ini lalu kemudian kita ya istilahnya terlalu lama masyarakat Indonesia itu menunggu gitu loh. Nah ini teman-teman, kalau lalu kemudian kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat kita, orang Indonesia itu betul-betul sangat ingin sekali dengan nilai-nilai apa, sangat ingin sekali dengan nilai-nilai nilai-nilai kebersamaan. Ini amat sangat penting nih anak-anak Bapak semua. Ini nilai kebersamaan itu penting. Kenapa? Kesejahteraan itu lalu kan menjadi harapan kita. Jadi pada saat kita lihat arus sejarah perkembangan arus sejarah Pancasila itu dalam arus sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia, itulah menjadi identitas kita, dan itu ada pada 5 sila itu. Nilai-nilai religiositas, ya, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai equal pada persatuan Indonesia, nilai-nilai demokratisasi pada musyawarah mufakat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan nilai-nilai justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi identitas kita. Oke, teman-teman, cukup. Kita tutup tetap muka kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman ya, tetap jaga kesehatan selalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak N ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Prastio, makasih. Itu fotonya udah Bapak kirim ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.